Hai semuanya, balik lagi dengan gue Baito Busala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal pengalaman gue melakukan surfing. So, as my depressions really kick in, so I need to escape. Gue ngambil cuti dan akhirnya gue berangkat ke Bali. Uh, Long story short, perencanaan datang ke Bali sendiri itu nggak direncanakan. Jadi gue cuma dapat undangan dari teman gue. 2 hari kemudian gue beli tiketnya. 2 apa 1 hari ya? Kayaknya 1 hari kemudian gue beli tiketnya. Gue baru beli hotelnya dan berhubung gue tinggal di daerah Jimbaran di mana bukan vibe-nya gue dan akhirnya gue merasa Bali is not my place. So the next day gue langsung ambil yang namanya course untuk surfing. Dan ketika pembelajaran surfing itu berlangsung, gue mempelajari beberapa hal yang akhirnya bisa gue bawa ke dunia nyata, bahkan ke dunia investasi. So here's the take out. Ketika gue melakukan bukan coach surfing sih, pelajaran surf, apa ya ngomongnya ya, pelatihan surfing. Tentor, mentor ataupun guru dari surfing tersebut bilang sih bahwa salah satu hal ketika lu dari posisi tiduran di papan selancar, ketika lu mau berdiri untuk melakukan surfing, poinnya adalah lu benar dengan tekniknya. Dan kalau bisa dia bilang pas, tapi kalau nggak bisa it's better late than too early. Jadi lebih baik terlambat dibanding kecepatan, dia bilang gitu. Kenapa? Kalau misalkan lu kecepatan untuk berdiri, ombak lu masih ada di belakang diri lu. Kalau ombak lu masih ada di belakang diri lu, lu nggak bisa ke push lebih cepat, lu nggak bisa ke push untuk berjalan ataupun lebih lebih nggak stabil lah, lebih nggak stabil. Layaknya kalau misalkan lu naik motor, kalau motor lu berjalan terlalu pelan, itu kan jauh lebih nggak stabil dibanding kalau motor lu bergerak lebih kencang. Maka dari itu, kalau misalkan orang-orang yang mau belajar naik motor dibilangin bahwa kalau misalkan gue nggak tahu ya, gue diajarin motor kayak gitu soalnya. Uh, Jalan lebih lambat, kalau misalkan lu bisa stabil dengan jalan lambat, lu bisa naik motor dengan lebih cepat. Karena kalau misalkan lu lebih cepat ya itu jauh lebih gampang karena lebih stabil. Sama halnya dengan surfing, lu butuh momentum, di mana momentum tersebut kalau bisa jangan di belakang tapi berada di depan lu. Kalau misalkan berada di depan lu, kalau misalkan lu telat nggak apa-apa, tapi at least lu bisa dapat wave-nya dibanding kalau misalkan lu terlalu cepat gitu. Nah, key point ini sebenarnya gue bawa ke beberapa hal yang ada di kehidupan nyata, sama termasuk dari investasi gue. Dan kebanyakan dari investasi yang gagal adalah karena gue mengambil keputusan lebih cepat dibanding seharusnya. FOMO atau fear of missing out itu menjadi nyata ketika gue lagi pengen ngambil beberapa jenis saham. Dan kejadian di tahun lalu, tahun ini kejadiannya baru Januari ya, lebih sedikit karena akhirnya gue berhasil untuk menahan diri. Dan gue ngerasa bahwa dengan menahan diri, resiko gue jauh lebih rendah. Sama halnya kayak surfing, kalau misalkan lu eh, apa terlalu cepat, resiko lu tuh bakalan lebih tinggi karena lu bisa jatuh dan lu kegulung ombak. Kalau misalkan lu jatuh dan kegulung ombak, nah artinya lu mesti survival mode. Beda halnya kalau misalkan lu terlalu lambat atau wave-nya udah lewat sehingga lu bisa cuma mendapatkan lebih sedikit wave dibanding seharusnya karena lu nggak tepat. uh, Setidaknya wave-nya tersebut sudah berada di depan ataupun berada di atas lu, sehingga ketika lu jatuh lu nggak kegulung ombak gitu. Nah, di sini gue ngerasa bahwa banyak banget hal yang kejadian di dunia nyata yang sebenarnya bisa diterapkan dengan metode ini. Lebih baik terlambat tapi tepat ya. Ingat ya, terlambat bukan dalam artian konteks bahwa lu benar-benar telat mengambil keputusan dan segala macam, tapi lebih baik terlambat mengambil keputusan tapi step lu sudah jelas dan lu sudah melakukan checklist punya lu, dan akhirnya lu bisa mengambil keputusan tersebut dengan lebih cermat lagi dibandingkan dengan lu mengambil keputusan terlalu cepat sehingga mengambil resiko yang jauh lebih banyak. Ada banyak investasi yang gue lakuin itu ngeliat bahwa oke, gue belum selesai untuk mempelajarinya tapi gue mengambil keputusan tersebut untuk berinvestasi, sehingga ya udah resikonya lebih tinggi gitu. Terus ada pelajaran lain nggak? Ada beberapa hal, misalkan kayak bahwa rasa takut lo tuh
Iya bisa hilang kalau misalkan lu tahu ilmunya gitu. Gue punya semacam kayak fobia ya, bukan fobia sih, rasa takut terhadap laut karena ya lu bayangin deh kalau misalkan lu ngelihat the sky is limit, lu bisa ngelihat langitnya itu sendiri bahwa oh langit sebesar itu, setinggi itu dan segala macam, walaupun lu nggak bisa ngeraihnya tapi at least lu bisa ngelihat deep blue sea atau laut paling dalam. Lu tahu ukurannya tapi lu nggak tahu dia ada di bawah lu, tau gak, dia ada di bawah lu nggak tahu isinya apaan, even kayak lu nggak bisa ngelihat binatangnya apaan. Yang gue takutin kayak ada yang hop gitu langsung masuk dan segala macam. Eh apa ya, eh ketika gue melakukan surfing, ketika gue berada di darat ya gitu, gue ngerasa bahwa anjir men, gue ngapain juga harus ngelakuin kayak gini. Gue rasa takut, gue ada rasa takut, tapi yang jadi penyemangat gue itu adalah mentornya gitu. Mentornya bener-bener membantu banget untuk mengalahkan rasa takut tersebut. Sebenarnya nggak seperti itu, karena gue trust terhadap mentornya, gue trust terhadap gurunya. Akhirnya gue menjalani apa yang dia omongin aja gitu. Gue benar-benar nggak tahu ilmunya sama sekali untuk menaklukkan laut, dan dia cuma bisa bilang bahwa laut itu benar-benar real banget, kejamnya seperti apa, tapi lo harus tahu ilmunya gitu. Kalau misalkan lo tahu ilmunya, lo respect the nature. Respect the nature, bahwa fear itu ada, bahwa nature itu bisa melakukan hal tersebut, tapi lu bisa meminimalisir resikonya terhadap laut tersebut, dan sehingga rasa takut lu bisa diredam dengan mengambil keputusan lebih baik lagi. Kalau misalkan lu bisa mengambil keputusan lebih baik lagi, lu bisa bermain dengan alam tersebut. Sama halnya pasar modal, kehidupan dan segala macam. Bahwa pasar modal itu bisa melibas harta kekayaan orang, iya. Respect bahwa nature dari pasar modal itu adalah volatility. Bukan lu menjadi takut, tapi lu mesti mempelajari bahwa volatility itu ada, dan lu harus bermain dengan volatility tersebut gitu. Kalau misalkan lu nggak bisa main dengan volatility tersebut, ya lu bakalan kelibas terhadap volatility tersebut. Jadi respect the nature, learn how to survive with the nature. Dan kalau misalkan lu sudah melakukan hal itu semua, lu bakal bisa hidup berdampingan dengan alam itu sendiri. Itu yang gue pelajarin lagi gitu. Berikutnya adalah ketakutan gua sebenarnya ternyata ketika terjadi di lapangan, karena gua adanya guidance, adanya mentor dan segala macam, dan gua diajarin dengan cara-cara yang benar dan segala macam. Ketakutan gua ternyata nggak separah ya, nggak separah yang gue pikirkan pada awal-awalnya, bahwa nggak ada lebih banyak hal yang harus dipikirkan dibanding cuma sekedar ada ikan ataupun makhluk yang dari laut terdalam tiba-tiba makan lu begitu aja gitu. Ketika lu berada di lapangannya, pikiran tersebut nggak ada, karena lu trying to be survive. Begitu lu masuk ke survival mode, lu berusaha untuk berpikir bahwa apa yang harus gue lakukan, bagaimana kalau misalnya seperti ini, apa yang harus gue lakukan dan segala macam. So apparently gue benar-benar memikirkan bagaimana keselamatan diri gue dengan cara memikirkan meminimalisir resikonya. Seperti misalkan kayak kalau lu jatuh ke air papan terbalik, itu apa yang harus lu lakukan, apa yang nggak harus lu lakukan. Dan beruntungnya nature dari manusia itu tuh sebenarnya kalau misalkan otak lu tenang, nature dari manusia itu sebenarnya bisa menyelamatkan lu gitu. Kalau misalkan yang jadi masalah adalah kalau lu nggak tenang. Kalau lu nggak tenang, ya lu kehabisan napas dan bisa nyedot air, dan disitulah yang terjadi masalah. Tapi kalau misalkan lu tenang, ya lu bisa lah. Keempat, always need guidance, bahwa lu sebenarnya kalau bisa lu butuh mentor. Ketika gua masuk ke air pertama kali ketika surfing, gua benar-benar ngerasa bahwa diri gua goblok banget, karena gila men, itu untuk sampai ke ketika ke apa yang namanya ombak yang harus dipakai untuk surfing, itu bener-bener memakan banyak tenaga banget. Dan ya karena orang-orang yang surfing ini sebenarnya kebanyakan mau tahu doang gitu, termasuk gua. Anyway, gue berharap gue bisa surfing lagi. Tenaganya nggak kuat, gila.
Tenaganya nggak kuat buat yang namanya paddling gitu. Paddling itu kayak berenang pakai tangan tapi ada papan di bawahnya gitu. Jadi lu istilahnya kayak berenang lah. Nah itu kalau misalkan di laut, lu bayangin lu ngelawan arusnya tersebut dan lu mesti bermain dengan ombak yang ada yang mengarah ke sebaliknya, dan lu bermain di situ. Kalau misalkan lu apaan kehabisan tenaga duluan, ya lu bisa bayangin surfingnya nggak berlanjut gitu, atau mungkin lu terombang ambing di tengah sebelum bahkan ada ombaknya. Nah, guidance di sini akhirnya bisa menyelamatkan lu. Gue diselamatkan sama mentor-mentor gue, jadi gue pakai bantuan tenaganya dia untuk sampai ke tengah laut. Nah kalau misalkan lu mau berhasil dalam kehidupan dan segala macam, guidance ataupun koneksi ataupun apapun itu benar-benar menurut gue diperlukan untuk mengurangi resiko yang terjadi gitu, mengurangi resiko yang ada, resiko yang ada gitu. So aku punya pelajaran terakhirnya ya, cuman gue lupa apa ya. Bahwa ini sorry, bahwa uh, pelajaran terakhir dari gue dari surfing dan ketika gue masuk ke Bali adalah bahwa nggak semua mimpi orang tersebut itu menarik buat lo. Yang butuh lo lakuin sebenarnya adalah mencari mimpi lo sendiri. Gimana cara mencarinya? Mau nggak mau lo harus jalan. Lo harus jalan, harus cobain semuanya, lo harus keliling semuanya. For me, karena gue baru ngerasain Bali Selatan, Bali Selatan hampir beberapa pantai yang menarik bahkan yang tersembunyi udah gue dapetin. Gue menikmati surfingnya juga, gue menikmati calmnya juga, akan tapi gue butuh sedikit vibe yang lebih ke arah gue nggak tahu juga vibe seperti apa juga yang pengen gue dapetin. Tapi menurut gue Jimbaran dan Bali Selatan not for me. So what next? Ya lo harus jalan, even ketika keputusan lu paling buruk. Contoh ya, maksud gue menurut gue kayak keputusan gue untuk tinggal di Jimbaran itu adalah hal yang buruk karena gue gak suka dengan Jimbaran. Tapi gue dapat coach surfing lagi, pelatihan surfingnya gitu. Gue dapat pelatihan surfing yang menurut gue worth it banget, dan menurut gue di antara keputusan terburuk tersebut lu bisa mengambil keputusan yang baik, dan menurut gue bakalan menjadi lebih hidup lu masih jauh lebih worth it dibanding lu ngambil keputusan buruk dan lu nggak diem untuk selamanya gitu. Lu ngambil sebuah saham buruk terus akhirnya lu diem dengan saham tersebut, lu nggak ngelakuin apapun gitu. Kalau misalkan lu ngelihat kalau misalkan lu jalan, ya udahlah gitu, lu bisa mendapatkan apa yang pengen lu inginkan. At least lu mengarah ke arah yang uh, menurut gua jauh lebih baik ketika lu diam. So when you are in depressed, when you are in stress or anything else, atau lo nggak tahu mau jalan kemana dan segala macam, gue cuma inget nyokapnya teman gue berkata bahwa di saat lo sedang kesusahan, yang lo perlu lakukan hanya berjalan. Karena kalau lu nggak jalan, lu akan berada di kesusahan tersebut. Lu ibaratkan kesusahan tersebut adalah ketika lu berjalan dan di bawah lu ada mata pisau. Dan kalau misalkan lu diam di sana, lu bakalan tetap keiris dengan mata pisau tersebut. Yang perlu lu lakukan adalah dengan kondisi yang sakit tersebut, lu berjalan. Nggak perlu cepat, nggak perlu berlari, nggak perlu segala macam. Yang lu perlu lakukan adalah berjalan. So akhir kata, stay healthy, mentally dan physically. See you again next time. Kalau ada pertanyaan di bayutabusala@gmail.com atau @bayutabusala Instagram gue @bayutabusala. Langsung aja WhatsApp lagi, langsung aja kirim pertanyaan. Kalau ada waktu gue akan balas, kalau nggak ada waktu gue akan kasih tahu sama kalian bahwa gue mau balas kapan. So I'm looking forward for this. Bye.